Silakan. Pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Asa saja. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Silahkan aktifkan kameranya sebentar saja. Setelah itu boleh off-cam sama ulangan harian dimulai. Silahkan anak-anak, karena waktu kita hanya sebentar. Silahkan semua aktifkan kamera, kita mau berdoa dulu ya. Sebelum memulai ulangan harian. Miss Irma minta kesediaan dari Atara untuk memimpin kita di dalam doa. Bisa, silahkan Atara. Halo Miss, kedengaran nggak? Iya, kedengaran. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang indah ini. Kami bisa belajar darinya Tuhan. Sebentar lagi kami mau pelajaran IPS, berkati kami dan juga Miss Irma. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus saya. Amin. Amin. Terima kasih Atara. Oke anak-anak, tanpa biar tidak berlama-lama, langsung saja silakan semua masuk ke LMS-nya masing-masing. Silahkan dilihat di topik ruang dan interaksi antar ruang. Di sana sudah ada penilaian harian IPS. Yang sudah ketemu silahkan berikan reaction. Oke, Kania, Andrea, Kelly, Velin, Wilbert, Chelin. Nah, kalau sudah ketemu langsung dikerjakan ya. Oke, Weren juga sama Dion sudah ketemu. Silahkan langsung boleh mengerjakan penilaian hariannya. Pilihan ganda ada 30 soal. Junior tidak bisa buka LMS. Nggak bisa, Miss. Sudah sesuai ininya, apa namanya? Udah tak bilang ke Mr. Ronald, tapi dia belum jawab. Kasih respons. Ya lihat aja. Gimana Junior? Aku udah bilang ke Mr. Ronald, tapi dia belum merespon. Oke, coba nanti Miss Irma informasikan ke Mr. Ronald ya sekarang ya. Junior bisa sambil menunggu bisa belajar dulu. Nanti kalau misalnya waktunya tidak cukup, Junior nanti Miss Irma setting kembali sama waktunya, waktu pengerjaannya dengan teman-teman yang lainnya ya 1 jam. Tunggu ya Junior. Belum menyelesaikannya. Ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai penilaian harian? Sudah semua? Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan bahas kisi-kisi. Oke, terima kasih anak-anak buat hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Halo anak-anakku kelas 7B, selamat pagi. Halo, bisa dengan suara Miss Yani? Miss Yani harap anak-anakku semua dalam keadaan sehat ya. Iya, kita akan mulai pelajaran IPA di pagi hari ini anak-anak. Sudah siap? Ya, kita akan mengawalnya dengan doa ya anak-anak ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Miss Yani minta kesediaan Velin pimpin kita dalam doa. Silakan Velin.
Ya Tuhan, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin memulai pelajaran IPA. Tuhan, tolong berkati agar tidak ada kendala koneksi dan kita bisa melanjutkan pelajaran ini dengan lancar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Velin sudah berdoa untuk kita semua ya. Baik anak-anak, Miss ini absen terlebih dahulu ya. Silahkan unmute yang namanya Miss unmute kemudian menjawab hadir ya. Yang namanya Miss ini panggil ya anak-anak ya. Kelas 7B. Alex Mika Junior. Hadir, Miss. Ya. Kemudian Asa Nugraha Saputra. Iya. Kemudian Atara Yiska. Hadir, Miss. Ya. Kemudian Selin Agnes Rozali. Hadir, Miss. Ya. Dionysius Felixius Santoso. Hadir, Miss. Ya. Evelina Jocelyn. Hadir, Miss. Iya. Vika Rosi Laura Felim. Hadir, Miss. Ya. Gideon Ong. Hadir, Miss. Iya. Ide Bagus Ramadipati. Hadir, Miss. Ya. Kaiden Putra. Hadir, Miss. Yep. Kania. Hadir, Miss. Ya. Kelly Rickbell. Ya. Kezia. Hadir, Miss. Iya. Madeline Areta. Ya. Mikaela Andrea. Hadir, Miss. Ya. Quincy Natania. Hadir. Ya. Quenisha. Hadir, Miss. Ya. Wilbur. Hadir. Ya. Wern. Hadir. Oke. Baik, luar biasa. Terima kasih anak-anak, kita sudah absen ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas klasifikasi materi berdasarkan wujudnya, ada padat, cair, dan gas. Oke ya. Dan anak-anakku juga sudah melakukan pengamatan secara sederhana. Oke, sebentar. Sini saya screen dulu. Iya, sudah terlihat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan klasifikasi materi dan perubahannya, yaitu membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Tapi untuk hari ini kita tidak akan membahas semuanya ya, hanya unsur dan senyawa saja. Ya, untuk pertemuan di hari Rabu nanti, hari Rabu depan, tanggal 15 September 2021 kita akan membahas tentang campuran. Hari ini khusus untuk unsur dan senyawa. Oke ya anak-anak ya. Nah untuk PowerPoint ini Miss Yani sudah upload di LMS Sundas Daud. Apabila anak-anakku memerlukannya untuk belajar kembali, silakan dilihat di LMS Sundas Daud. Oke ya. Baik, tunggu sebentar. Ya, kita lihat terlebih dahulu klasifikasi materi. Materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu satunggal dan campuran. Untuk satunggal pengelompokannya ada dua, yaitu unsur dan senyawa. Untuk campuran ada dua kelompok juga, ya. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Kita akan membahasnya dari satunggal. Ya. Satunggal. Apa itu satunggal? Satunggal itu adalah materi yang seluruh bagiannya mempunyai susunan dan komposisi yang tetap. Ya, anak-anakku sudah pernah membahas, coba lihat materi di lingkungan sekitar kita ada apa saja sih? Ya, anak-anak sudah mengelompokkannya, ada yang cair, ada yang gas, ada yang padat, dan ternyata materi itu ada yang satunggal,
Satunggal itu yang seluruh bagiannya mempunyai susunan dan komposisi yang tetap. Nah, untuk satunggal ada unsur dan senyawa. Kita lihat terlebih dahulu unsur. Apakah yang dimaksud dengan unsur? Unsur merupakan satunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Jadi unsur ini merupakan satunggal yang sudah paling sederhana, nggak bisa disederhanakan lagi ya. Dan unsur tersusun atas satu jenis atom. Tersusun atas satu jenis atom. Tidak bisa diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana karena unsur ini merupakan satunggal yang sudah paling sederhana. Ya. Nah, macam-macam unsur, ada unsur tunggal, ada molekul unsur. Ya, unsur tunggal, molekul unsur. Kita bahas satu persatu dulu. Dari unsur tunggal terlebih dahulu. Apa itu unsur tunggal? Unsur yang keberadaannya dapat berdiri sendiri. Sehingga penulisannya cukup ditulis sesuai lambang unsurnya. Ya, dia sudah bisa dapat berdiri sendiri. Jadi kalau menuliskan nama unsurnya cukup dituliskan lambang unsurnya. Contoh, ada banyak unsur, tapi misalnya tuliskan beberapa saja. Ya. Contohnya argentum, cukup ditulis AG, A kapital, huruf kapital untuk A, kemudian diikuti dengan huruf G kecil. Bukan huruf kapital untuk G ya, hanya huruf A yang huruf kapital. Jadi argentum, lambang unsurnya adalah Ag. Kalau anak-anakku hanya menuliskan Ag, kita sudah tahu Ag itu adalah argentum. Ya. Kemudian aluminium dapat dituliskan lambang unsurnya Al, bukan Ai ya, itu huruf L kecil. Huruf A kapital diikuti dengan huruf L kecil, bukan huruf I, tapi huruf L. Jadi lambang unsurnya adalah Al. Kemudian contoh yang lainnya adalah aurum. Aurum lambang unsurnya AU, ya. Nah, anak-anak perlu diperhatikan argentum, aluminium, aurum ini adalah nama Latin dari unsur. Jadi penulisan lambang unsurnya ini diperoleh dari huruf nama Latinnya. Diambil dari nama Latinnya. Jadi mengapa dituliskan dua huruf? Karena untuk masing-masing unsur ini, argentum, aluminium, dan aurum, diawali dengan huruf yang sama, yaitu huruf A. Jadi untuk membedakan penulisan lambang unsurnya, ya diikuti dengan huruf yang kedua untuk aluminium. Jadi untuk penulisan lambang unsurnya, A huruf yang pertama, L huruf yang kedua diambil dari kata aluminium. Ya, jadi AL. Kemudian argentum ya, diambil dari huruf pertama A yaitu huruf kapital, kemudian huruf yang ketiga. Ya, yaitu G. Dua huruf dituliskan untuk membedakan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, di mana mereka diawali dengan huruf yang sama. Jadi supaya lebih mudah mengingatnya, ya, para ahli sudah menentukan penulisan lambang unsurnya. Untuk argentum Ag, untuk aluminium Al, untuk aurum Au. Oke ya. Kemudian molekul unsur. Molekul unsur ini adalah unsur yang keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu berikatan dengan unsur yang sejenis. Contoh, hidrogen, H2. Kenapa ditulis H2? Karena unsur ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus berikatan dengan sesama hidrogen. Sehingga dituliskan H2.
Artinya tersusun atas 2 atom H. Ya, jadi jumlahnya adalah 2. Hidrogen, lambang unsurnya H kapital. Ditulis H2. Kemudian klorin, Cl2. Iodin, bukan L ini ya, tetapi huruf I kapital. Iodin, I2. Nitrogen, N2. Oksigen, O2. Ya, untuk molekul unsur. Baik, kita perhatikan pengelompokan unsur. Jadi unsur dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Ada 3 jenis unsur. Yang pertama adalah unsur logam, yang kedua adalah unsur non-logam, yang ketiga adalah unsur semilogam atau metaloid. Oke ya, baik kita bahas satu persatu dimulai dari unsur logam. Kita lihat karakteristiknya atau sifat dari logam. Yang pertama adalah logam dikatakan sebagai konduktor. Apakah konduktor itu? Konduktor adalah penghantar arus listrik dan panas yang baik. Jadi kalau logam didekatkan pada sumber panas, maka logam pun ikut panas. Ya, karena dia bisa mengalirkan panas dengan baik karena dia bersifat konduktor penghantar arus listrik dan panas yang baik. Kemudian untuk logam memiliki sifat mengkilap, kemudian kuat, dapat ditempa, dapat dibengkokkan. Kemudian kalau diperhatikan logam ini wujudnya padat. Ya, pada suhu kamar unsur logam ini berwujud padat kecuali raksa atau merkuri. Untuk raksa ini wujudnya adalah cair. Nah, itu mengenai logam. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Berikut ini adalah contoh unsur logam dan kegunaannya. Ya, ada banyak unsur logam. Di sini hanya tuliskan beberapa karena ini berhubungan dengan lingkungan di sekitar kita, ya, sering kita temui. Ya, jadi untuk nama unsur logam, yang pertama adalah emas. Emas yang selalu digunakan oleh para wanita. Ya, remaja putri ini suka sekali menggunakan emas, minimal menggunakan anting-anting dari bahan emas. Nah, ini dia. Jadi emas ini termasuk unsur logam. Lambang unsurnya adalah AU. Kenapa lambang unsurnya AU? Karena diambil dari nama latinnya adalah aurum. Ya, aurum nama latin dari emas. Jadi lambang unsurnya diambil dari nama latin aurum. Huruf A kapital diikuti huruf U. Jadi AU. Kegunaan dari emas ini adalah perhiasan, untuk perhiasan. Untuk bahan buat anting, kemudian gelang emas ya, anting emas, cincin emas, ya itu ya untuk perhiasan. Unsur logam yang kedua adalah besi. Besi juga sering kita temukan di lingkungan sekitar kita. Lambang unsurnya adalah Fe, diambil dari nama latinnya adalah ferrum. Ya, ferrum, Fe itu ya. Nah, kegunaannya besi ini jika dicampurkan dengan karbon akan menghasilkan baja. Jadi besi merupakan campuran dengan karbon untuk menghasilkan baja. Kemudian nama unsur yang lain adalah seng. Seng, lambang unsurnya Zn. Kegunaannya untuk dapat digunakan sebagai atap rumah. Jadi salah satu bahan untuk membuat atap rumah adalah seng. Tidak semua atap rumah terbuat dari seng ya, tetapi salah satu saja. Ya, ada atap rumah yang bahan dasarnya terbuat dari seng. Selanjutnya, nama unsur tembaga. Lambang unsurnya Cu. Cu ini diperoleh dari nama latinnya yaitu cuprum ya. Lambang unsurnya Cu. Nama unsurnya adalah tembaga. Kegunaan dari tembaga untuk kabel listrik, untuk perhiasan dan juga untuk uang logam. Selanjutnya, nama unsur magnesium, lambang unsurnya adalah Mg. Ingat ya, penulisan lambang unsur
menggunakan huruf kapital. Apabila dia 2 huruf, maka huruf yang pertama itu huruf kapital, huruf selanjutnya, huruf yang kedua itu adalah huruf kecil, huruf G. Untuk magnesium, Mg. Ya. Nah, kegunaannya untuk badan pesawat terbang itu mengenai unsur logam. Selanjutnya, unsur yang kedua, pengelompokan unsur berdasarkan jenis ya. Yang kedua adalah unsur non-logam. Nah, berbeda dengan logam, logam bersifat sebagai konduktor, sedangkan non-logam ini sebagai isolator. Apa itu isolator? Isolator adalah penghantar arus listrik dan panas yang buruk. Ya, jadi berbeda dengan logam ya. Kemudian non-logam ini tidak mengkilap, rapuh, tidak dapat ditempa, dan tidak dapat dibengkokkan. Sedangkan logam mengkilat, kemudian kuat, dapat ditempa, dapat dibengkokkan. Berbeda dengan logam, untuk non-logam ini tidak mengkilap, kemudian rapuh, tidak dapat ditempa, dan tidak dapat dibengkokkan. Oke, anak-anak tunggu sebentar ya. Sebentar anak-anak. Oke, untuk non-logam. Non-logam pada suhu kamar, unsur non-logam berwujud gas atau cair. Berbeda dengan unsur logam ya. Kalau unsur logam berwujud padat, kecuali merkuri atau raksa berwujud cair. Sedangkan kalau non-logam, unsur non-logam berwujud gas atau cair, kecuali bromin. Bromin berwujud padat. Ya, kita lanjutkan. Nah, berikut ini adalah unsur non-logam dan kegunaannya. Kita lihat tabel berikut, ada banyak unsur non-logam. Misalnya tuliskan beberapa ya. Tolong diperhatikan. Nama unsur non-logam. Yang pertama adalah karbon. Lambang unsurnya C. Jadi ditulis huruf C kapital. Kegunaan dari karbon ini sebagai bahan dasar tinta printer inkjet. Kemudian nitrogen, lambang unsurnya adalah N, ditulis huruf N kapital. Kegunaannya sebagai bahan pupuk. Jadi pupuk yang digunakan ya untuk membuat tumbuh-tumbuhan menjadi subur ini bahan dasarnya itu dari nitrogen. Ada kandungan nitrogen di dalam pupuk tersebut. Kemudian nama unsur non-logam selanjutnya adalah iodium. Itu huruf I kapital ya anak-anak ya, bukan huruf L. Jangan sampai keliru. Iodium. Lambang unsurnya adalah huruf I kapital. Kegunaannya untuk iodium ini bisa digunakan sebagai bahan antiseptik, kemudian sebagai tambahan dalam garam dapur. Jadi kita perlu mengkonsumsi garam dapur yang mengandung iodium untuk mencegah terjadinya gondok. Ya, penyakit gondok ya. Jadi perlu garam beriodium. Kemudian bahan tes amilum dalam industri tepung. Jadi iodium ini bisa digunakan untuk menguji apakah dalam satu makanan ataukah dalam tepung tersebut ada kandungan amilumnya apa tidak. Nah, apabila ingin menguji apakah ada kandungan amilum, diteteskanlah iodin atau iodium. Apabila menunjukkan warna kehitaman, maka bahan makanan tersebut atau tepung tersebut mengandung amilum. Kemudian unsur klor, lambang unsurnya adalah Cl. Bukan Ci ya, tetapi Cl, huruf C kapital diikuti dengan huruf L kecil. Ya, kegunaan dari unsur klor ini sebagai bahan disinfektan. Selanjutnya, nama unsur argon, lambang unsur AR. Kegunaannya pengisi bola lampu pijar dan neon. Nah, anak-anak perlu diperhatikan unsur argon dengan unsur argentum. Ini diawali dengan huruf yang sama. Sama-sama diawali dengan huruf A, kemudian diikuti dengan huruf R. Huruf yang kedua huruf R. Nah, karena adanya penyusunan huruf yang sama, maka sudah ditetapkan untuk lambang unsur argon ditulis AR. Sedangkan argentum ditulis AG. Jadi untuk argentum dituliskan huruf A,
dan huruf G. Huruf A kapital, huruf G kecil. Sedangkan argon, huruf A kapital, huruf R kecil. Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Iya, unsur yang ketiga adalah unsur metaloid atau semilogam. Unsur yang mempunyai sifat di antara sifat logam dan non-logam itu adalah semilogam. Ya. Kemudian semilogam ini bersifat semikonduktor. Jadi memiliki sifat di antara isolator dan konduktor. Jadi semikonduktor. Memiliki sifat di antara logam dan non-logam, yaitu semilogam. Kemudian untuk semilogam ini berbentuk padat dengan warna abu-abu, mengkilap atau keperakan. Nah, itu semilogam. Berikut ini contoh metaloid atau semilogam dan kegunaannya. Oke, anak-anakku perhatikan. Nama unsur adalah silikon. Lambang unsurnya adalah Si. Huruf S kapital diikuti huruf I kecil, ya. Kemudian kegunaannya untuk membuat transistor, chips, komputer. Nah, ini dari silikon ya. Kemudian boron, lambang unsurnya B, huruf B kapital. Kegunaannya boron digunakan sebagai pupuk untuk pertanian. Jadi pupuk pertanian yang digunakan oleh Pak Tani ada kandungan boron di dalamnya. Kemudian germanium, lambang unsurnya Ge. Kegunaannya bahan pencampur logam. Arsen. Nah, ada yang namanya arsen? Klub sepak bola. Arsen. Lambang unsurnya As. Ya. Kegunaannya pembuatan perunggu dan kembang api. Kemudian polonium, lambang unsur Po, digunakan dalam sikat antistatis untuk menghilangkan debu pada film fotografi. Baik, aturan penulisan lambang unsur tadi juga sempat Miss Yani singgung sedikit ya mengenai penulisan lambang unsur. Menggunakan nama unsur dalam bahasa Latin. Jadi yang digunakan adalah kata dalam bahasa Latinnya untuk menuliskan lambang unsur. Ya, sama halnya dengan emas. Kenapa lambang unsurnya AU bukan E, huruf E? Karena diambil dari bahasa Latinnya, bukan diambil dari bahasa Indonesia yang berupa emas. Ya, jadi diambil dari bahasa Latinnya yaitu aurum. Jadi lambangnya AU. Oke. Kemudian lambang unsur diambil dari huruf pertama nama unsur tersebut dan ditulis dengan huruf kapital. Contoh, oksigen diambil dari huruf O ya, huruf kapitalnya, huruf O. Nah, jika ada unsur yang memiliki huruf pertama dari namanya sama, maka lambang dari salah satu unsur ditambah lagi satu huruf yang ditulis dengan huruf kecil. Sama seperti tadi juga argentum. AG, huruf A-nya huruf kapital, G-nya huruf kecil. Karena ada beberapa unsur yang memiliki huruf yang diawali dengan huruf yang sama. Jadi dibuatlah lambang dengan dua huruf. Ya. Oke, berikut ini tabel contoh nama unsur dan lambangnya. Ada banyak nama unsur, di sini tuliskan 10 untuk lebih mudah mengingatnya. Ini yang ada di lingkungan di sekitar kita. Contoh ya, nama Latinnya aluminium, nama Indonesia juga aluminium. Lambangnya AL. A huruf kapital, L-nya huruf kecil. Ingat, L ini huruf L, bukan huruf I. Ya. Jadi lebih mudah mengingatnya apabila menggunakan nama Latinnya. Kemudian aurum, nama Indonesianya emas, nama Latinnya aurum, lambangnya adalah AU. Jadi dengan mengetahui nama Latinnya kita lebih mudah mengingat untuk lambang unsurnya. Ya. Kemudian kalsium, lambangnya Ca. Kuprum, kuprum ini tembaga, lambangnya Cu. Natrium, lambangnya Na.
Nah, untuk natrium dan nitrogen, lihat yang nomor 10, nitrogen. Ya, sama-sama diawali dengan huruf N, tetapi penulisannya supaya bisa membedakan antara natrium dan nitrogen. Untuk penulisan lambangnya, natrium ditulis Na, ya, jadi diambil dari huruf pertama dan huruf kedua dari nama Latin natrium. Ditulis dengan huruf N kapital diikuti dengan huruf A kecil, Na. Kemudian kalau nitrogen, ya nama Latinnya nitrogenium, diambil huruf pertama dari nitrogenium yaitu huruf N. Ditulis huruf kapital. Ya, sudah ya. Jadi kalau anak-anakku melihat lambang Na, tuliskan nama unsur dari Na. Ingat, Na itu natrium, bukan nitrogen. Ya. Kemudian kalau anak-anakku menemukan lambang unsur N, tuliskan nama unsur dari lambang unsur N. N itu adalah nitrogen atau nama Latinnya nitrogenium. Baik, selanjutnya ferum. Ferum ini adalah besi, jadi lambangnya ditulis Fe. Kemudian timbal, lumbum timbal ditulis Pb. Oksigenium atau oksigen, lambangnya adalah U. Kemudian karbonium atau karbon, lambangnya adalah C. Oke, sudah ya mengenai contoh nama unsur dan lambangnya. Selanjutnya, ya, ingat kembali pengelompokan unsur berdasarkan jenisnya. 1, unsur logam. 2, unsur non-logam. 3, unsur semilogam atau metaloid. Sudah ya? Baik, kita lanjutkan anak-anak. Iya, coba masih ingatkah anak-anakku? Ya, ada pertanyaan nih. Sebutkan nama unsur logam dari lambang unsur berikut. 1 Au, 2 Cu, 3 Fe, 4 Zn, 5 Mg. Sebutkan nama unsurnya. Oke, silahkan. Ada 1 sampai 5. Anak-anakku boleh pilih mau nomor berapa? Ya, sebentar. Ada yang mengetikkan sesuatu di kolom chat. Dion menjawab magnesium. Coba bisa diperbaiki lagi. Betulkah magnesium? Anak-anak di unmute ya, supaya Miss Yani bisa sambil membuka slide-nya. Kalau anak-anakku tulis di kolom chat, Miss Yani agak kesulitan untuk melihat jawabannya. Tolong di unmute ya, aktifkan audionya. Coba dicek kembali, betul nggak magnesium untuk Mg? Ada yang mau memperbaiki? Ya, Selin silakan Selin. Selin? Nomor 5 magnesium. Iya, magnesium ya, bukan magnesium ya. Oke ya, nggak apa-apa salah bisa diperbaiki sekarang untuk kedepannya jangan salah lagi ya. Magnesium, bukan magnesium ya. Mg, magnesium. Terima kasih Selin. Nomor 5 sudah terjawab. Felin, silahkan Felin. Ya, Felin. Nomor 1 itu emas. Iya, nomor 1 itu adalah emas. Aurum, emas. Oke, nomor 1, nomor 5 sudah terjawab. Silahkan anak-anakku boleh mencoba, jangan takut salah. Kalau salah bisa dikoreksi, bisa diperbaiki. Kania, silahkan Kania. Nomor berapa nak? Nomor 3 besi. Iya, nomor 3 besi, betul. Ferum, besi. Tinggal nomor 2 dan nomor 4. Ayo anak-anak silahkan. Nomor 2 itu apa ya? Cu itu lambang unsur dari unsur apa? Kemudian Zn, lambang unsur dari unsur apa? Ayo silahkan. Cu dan Zn. Ya, silahkan.
Tembaga. Tembaga ya, atau kuprum untuk CU ya. Atara, silakan Atara untuk yang nomor 4. Yang nomor 4 itu seng, Miss. Iya, luar biasa anak-anak 7B. Terima kasih Atara, terima kasih anak-anakku semuanya. Baik, selanjutnya. Sebutkan lambang unsur dari unsur non-logam berikut. Ada 1 sampai 5. Karbon, nitrogen. Iya, Velin, silahkan. Karbon itu C, Miss. Iya, C. Ingat, penulisannya huruf C kapital ya. Oke, nomor 1 sudah terjawab. Silahkan, tolong di-unmute anak-anak ya. Oke, Dion menjawab nomor 2 adalah N. Iya, nitrogen, N huruf kapital ya, N kapital ya. Baik, 3, 4, 5. Ada yang tahu? Silakan unmute anak-anak ya. Aktifkan audionya. Iodium, klor, argon. Silakan sebutkan lambang unsurnya. Andrea menjawab klor itu adalah Cl. Iya. Gideon silakan nak. Nomor 5 argon itu AR. Oke, terima kasih. Ya, tinggal nomor 3 yang belum. Iodium, apakah lambang unsur dari iodium? Iya, Andrea, silakan nak. I. Iya, huruf I kapital ya. Oke ya. Baik, terima kasih. Luar biasa anak-anak 7B. Setunggal yang berikutnya adalah senyawa. Kita sudah menyelesaikan unsur, sekarang kita bahas senyawa. Nah, berbeda dengan unsur, ya, senyawa ini merupakan setunggal yang tersusun atas 2 atau lebih unsur yang berbeda. Tentu saja melalui reaksi kimia. Ya, berbeda dengan unsur. Kalau unsur tersusun atas 1 atom dan tidak bisa diuraikan menjadi materi yang lebih sederhana. Ya, sedangkan kalau senyawa tersusun atas beberapa unsur, bisa 2 atau 3 atau lebih ya. Nah, karena senyawa ini tersusun atas beberapa unsur, maka senyawa ini dapat diuraikan menjadi materi yang lebih sederhana lagi. Tentu saja secara kimia, ya, dengan cara penguraian atau dengan cara dekomposisi, dia bisa diuraikan lagi menjadi materi yang lebih sederhana. Ini mengenai senyawa. Baik, kita lihat selanjutnya. Salah satu contoh senyawa, ada banyak senyawa di lingkungan sekitar kita yang kita temui. Salah satu senyawa adalah air. Nah, ternyata air yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita gunakan untuk mencuci pakaian, kita gunakan untuk mandi, kita minum air setiap harinya. Ternyata air ini adalah contoh dari senyawa. Ya, senyawa air ini tersusun atas 2 unsur yang berbeda, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Ingat, lambang dari unsur hidrogen adalah H kapital, kemudian lambang dari unsur oksigen adalah O kapital. Jadi untuk penulisan rumus kimia dari senyawa air adalah H2O. Ya. Nah, senyawa ini memiliki sifat yang berbeda dengan unsur yang menyusunnya. Bagaimana perbedaannya? Nah, air atau H2O memiliki sifat yang berbeda dari unsur hidrogen dan juga unsur oksigen yang menyusunnya. Perbedaannya dilihat dari wujudnya, air berwujud cair. Sedangkan unsur hidrogen dan unsur oksigen ini berwujud gas. Jadi bisa dikatakan sifat dari senyawa
berbeda dengan sifat dari unsur yang menyusunnya. Oke ya. Baik, Miss Yani lanjutkan. Nah, berikut ini tabel contoh senyawa. Ada beberapa senyawa yang Miss Yani cantumkan dalam tabel ini. Ya, yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada amonia, ada gula pasir, ada urea, ada air, garam dapur, dan karbon dioksida. Nah, kita akan bisa mengetahui rumus kimia dari masing-masing senyawa ini dilihat dari unsur penyusun dan juga atom penyusunnya. Perhatikan untuk nomor 1, nama senyawanya adalah amonia. Amonia ini tersusun dari unsur nitrogen dan unsur hidrogen. Ingat, lambang dari unsur nitrogen adalah N kapital, huruf N kapital. Sedangkan lambang dari unsur hidrogen adalah huruf H kapital. Kita lihat di dalam tabel ini, atom penyusun dari amonia adalah 1 atom N dan 3 atom H. N ini adalah nitrogen, H ini adalah hidrogen. Jadi dari jumlah atomnya kita bisa buatkan rumus kimianya seperti berikut. N, H, 3. Sebentar anak-anak ya. Ya, NH3. Artinya atom penyusunnya 1 atom N, 3 atom H. Jadi penulisan rumus kimianya adalah NH3. Oke, bisa dipahami? Ya. Kemudian senyawa gula pasir. Gula pasir tersusun atas unsur karbon, unsur hidrogen, dan unsur oksigen. Atom penyusunnya adalah 12 atom C, C itu adalah karbon. Kemudian 22 atom H, H itu adalah hidrogen. Kemudian 11 atom O, O itu adalah oksigen. Oke, anak-anakku bisa mencoba menuliskan rumus kimianya dilihat dari atom penyusunnya. Silakan, ada yang mau mencoba? Diawali dari penulisan nama lambang unsurnya dulu, yaitu C, kemudian H, kemudian O, kemudian dituliskan jumlah atomnya. Atom C berapa, H berapa, O berapa. Ada yang ingin mencoba? Silakan anak-anak. Iya, Selin ingin mencoba, silakan nak. C12, H22, O11. Oke, coba ya. C12, kemudian H22, kemudian O11. Iya, benar. Terima kasih, Selin. Baik, kemudian untuk urea, urea ini nama unsur penyusunnya adalah karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Atom penyusunnya 1 atom C, 1 atom O, 2 atom N, 4 atom H. Untuk urea ini bisa ditulis C, O, kemudian N, H, 2, kemudian di dalam kurung 2. Ini ya.
Jadi CO dalam kurung NH2 kemudian kurung tutup 2. Oke. Baik, selanjutnya air. Ada yang ingin mencoba untuk menuliskan rumus kimia dari air dilihat dari unsur penyusunnya dan juga atom penyusunnya. Silakan anak-anak, ada yang ingin mencoba? Air tersusun atas unsur hidrogen dan oksigen. Atom penyusunnya adalah 2 atom H dan 1 atom O. Oke, ada yang ingin mencoba? Silakan anak-anak. Halo. Ya, Dion. Silakan Dion. H2O, Miss. Iya, H2O. Jumlah atom H-nya adalah 2, jumlah atom O-nya adalah 1. Jadi bisa ditulis H2O. Baik, selanjutnya garam dapur. Unsur penyusunnya adalah natrium dan unsur klor. Atom penyusunnya 1 atom Na, Na ini adalah natrium, 1 atom Cl, Cl ini adalah klor. Silakan anak-anak coba tuliskan rumus kimia dari garam dapur. Halo? Atara, silakan. NaCl. Iya, betul. NaCl. Penulisannya adalah Na. Oke, sebentar. Cl. Bukan Ci ya, tapi Cl. Ya, selanjutnya karbon dioksida. Unsur penyusunnya adalah karbon dan oksigen. Atom penyusunnya 1 atom C, 2 atom O. Bisa dituliskan rumus kimianya untuk karbon dioksida? Halo, silakan anak-anak. Halo. 7B. Satu lagi. Karbon dioksida. Ada yang tahu untuk penulisan rumus kimia dari karbon dioksida dilihat dari unsur penyusunnya dan atom penyusunnya? Iya, Andrea, silakan Nak. C2. C2O. Dilihat atom penyusunnya. Betulkah C2O? C-nya berapa? 1 atom C. 2 atom O. Jadi rumus kimianya apa? Betulkah C2O? Coba perhatikan. Atom penyusunnya. Halo, Andrea? Iya, Dion silakan. CO2. Nah, iya, yang benar adalah CO2. Bukan C2O ya, karena susunannya adalah terdiri atas 1 atom C dan 2 atom O. Berarti dituliskan CO2. Oke ya anak-anak ya. Nah baik, dilihat tabel berikut. Nah, saat ini di tabel ini rumus kimianya sudah dituliskan, nama unsurnya sudah dituliskan. Yang perlu diperhatikan adalah atom penyusunnya. Seperti tabel berikut. Jadi coba anak-anakku buatkan atom penyusunnya dari asam asetat, asam klorida, asam sulfat, kalsium karbonat, natrium hidroksida. Ada yang tahu? Oke, Miss Yani beri contoh dulu ya. Asam asetat, rumus kimianya adalah CH3COOH. Nama unsur penyusunnya adalah karbon dan hidrogen. Jadi, untuk asam asetat ini tersusun atas 2 atom C ditambah 4 atom O dan
2 atom O. Sorry, 4 atom H, 2 atom O. Mesti diulangi ya. Asam asetat tersusun atas 2 atom C, 4 atom H, 2 atom O. Sudah? Dilihat dari rumus kimianya ya. Oke, coba dilanjutkan untuk asam klorida. Unsur penyusunnya adalah hidrogen dan klor. Rumus kimianya adalah HCl. Ayo coba tentukan atom penyusunnya. Ayo anak-anak silakan. Mudah sekali, ini sudah bisa dilihat dari rumus kimianya untuk menentukan jumlah atom penyusunnya. Iya, Selin, silakan Selin. 1H, 1Cl. 1 atom H, 1 atom Cl. Ya, thank you Selin. Baik, untuk asam sulfat, rumus kimianya H2SO4. Unsur penyusunnya adalah hidrogen, belerang, dan oksigen. Tentukan jumlah atom penyusunnya. Silakan anak-anak. Asam sulfat H2SO4. Halo, kelas 7B. Ya, Atara, silakan. Hidrogennya 2, sulfurnya 1, Miss. Oksigennya 4. Oke. Tersusun atas 2 atom H, 1 atom S, 4 atom O. S-nya ini adalah sulfur atau belerang. Ya, thank you Atara. Baik, selanjutnya kalsium karbonat. Nama unsur penyusunnya adalah kalsium, karbon, dan oksigen. Rumus kimianya CaCO3. Tentukan atom penyusunnya. Silakan anak-anak. Tadi sudah diberikan beberapa contoh. Kasih bisa ya. Ayo silakan. Kania, ya. 1 atom kalsium, 1 atom karbon, dan 3 atom oksigen. Oke, 1 atom Ca, ya pengucapannya ya, Ca, 1 atom C, 3 atom O. Tuh ya. Baik, yang terakhir, natrium hidroksida. Rumus kimia NaOH. Nama unsur penyusunnya natrium, oksigen, dan hidrogen. Tentukanlah atom penyusunnya. Ya, yang nomor terakhir, nomor 11. Untuk senyawa yang nomor 11, silakan anak-anak. NaOH, halo. Kelas 7B. Halo. NaOH. Ya, Dion, silakan. 1 Na, 1 O, 1 H. 1 atom Na, 1 atom O, 1 atom H. Oke, terima kasih. Nah, sifat senyawa, kita perlu mengetahui sifat senyawa ya, terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Itu senyawa. Kemudian memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Tadi sempat kita bahas ya. Kemudian dapat diuraikan menjadi unsur-unsur melalui reaksi kimia. Pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Itu adalah sifat senyawa. Pengelompokan senyawa berdasarkan penyusunnya. Ada 2 kelompok, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Iya, kita lihat dahulu untuk senyawa organik. Mengapa disebut senyawa organik? Karena senyawa tersebut mengandung unsur karbon. Contoh senyawa organik adalah asam asetat, CH3, COOH ya. Jadi dilihat di rumus kimianya terlihat ada unsur karbon. Karena itulah asam asetat ini merupakan senyawa organik. Selain asam asetat ada gula pasir ya. Gula pasir rumus kimia C12H22O11. Adanya unsur
C pada senyawa gula pasir, maka senyawa gula pasir disebut senyawa organik. Oke ya, jadi ada unsur karbon di dalam senyawa tersebut. Nah, bagaimana dengan senyawa anorganik? Senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak mengandung unsur karbon. Umumnya sebagai penyusun benda yang tidak hidup. Jadi kalau diperhatikan dari rumus kimianya tidak ada lambang C atau unsur karbon, maka senyawa itu disebut senyawa anorganik. Contoh, pasir. Kalau dilihat untuk pasir dari rumus kimianya adalah SiO2. Si ini adalah silikon. Jadi silikon dioksida. Ya, tidak ada unsur karbon sehingga pasir dikatakan sebagai senyawa anorganik. Kemudian garam. Garam rumus kimianya adalah NaCl, bukan Ci ya, tetapi Cl. NaCl ini senyawa yang tersusun dari unsur natrium dan unsur klor. Ya, NaCl membentuk senyawa garam. Garam dan pasir adalah senyawa anorganik. Baik, thank you anak-anak. Demikian yang bisa Miss Yeni sampaikan mengenai unsur dan senyawa. Oke, sebelum diakhiri kita kuis lisan sebentar. Ada 5 pertanyaan, tolong diperhatikan. Masih ingat? Tadi sempat disebutkan ya. Sebutkan rumus kimia senyawa gula pasir. Ada yang masih ingat nggak? Tadi sudah Miss ini sampaikan untuk gula pasir rumus kimianya apa ya? Halo, masih ingat senyawa gula pasir? Halo, kelas 7B. Bisa dengan suara Miss Yani? Bisa, Miss. Iya, silakan. Boleh dijawab nomor 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Yang manakah yang masih anak-anakku ingat? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau bisa menjawab nomor 1, maka kita akan bisa melanjutkan nomor 2 dan nomor 3. Ada yang tahu rumus kimia senyawa gula? Oh, tunggu sebentar. Gus Rama menjawab C12, H22, O11. Gus Rama mengetikkan jawabannya di kolom chat. C12, H22, O11. Ya, anak-anak sudah terjawab nomor 1, berarti mempermudah untuk menjawab nomor 2 dan nomor 3. Bisa dijawab untuk nomor 2. Tadi sudah disebutkan oleh Gus Rama untuk senyawa gula pasir, rumus kimianya adalah C12, H22, O11. Sebutkan atom penyusunnya. Sebutkan nama unsur penyusun gula pasir. Oke, bisa dilanjutkan untuk 2 dan 3. Rumus kimianya sudah diketahui. Jadi mempermudah bisa menjawab nomor 2 dan 3. Silakan anak-anak. Ya, Selin, silakan Selin. Kalau cuma tahu satu penyusunnya nggak apa-apa kan, Miss? Silakan. Selin mau jawab yang mana? Karbon. Karbon. Sorry nak, putus-putus. Bisa diulangi lagi. Nama unsur penyusunnya senyawa gula pasir. Silakan, tadi sempat terdengar karbon. Oke, Vika Rosi, silakan. Karbon, hidrogen, dan oksigen. Oke, terima kasih. Untuk nomor 3 sudah terjawab. Nama unsurnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Dion, ya Dion silakan. 12 karbon, 22 hidrogen, 11 oksigen. Oke, 12 atom karbon, 22 atom hidrogen, 11 atom O. Ya, 1, 2, 3 sudah terjawab, 4 dan 5. Ayo anak-anak, 2 soal lagi.
Ya, Atara, silakan Atara. Yang nomor 4, Iya. NaCl. NaCl. CL. Iya betul. NaCl, N huruf kapital, A huruf kecil, C huruf kapital, L-nya huruf kecil. Oke, NaCl. Nah, ini untuk mempermudah menjawab nomor 5. Tadi sudah tahu rumus kimianya adalah NaCl. Sebutkan atom penyusun senyawa garam dapur. Vika Rosi, silakan. Natrium dan klor. Oke, itu unsur penyusunnya, natrium dan klor, betul. Yang ditanyakan sekarang atom penyusunnya. Jadi jumlahnya berapa dari masing-masing unsur itu? Ya, silakan. Tadi sudah disebutkan NaCl, jumlah atom penyusunnya. Rumus kimianya adalah NaCl. Ya, silakan. Siapa tadi yang raise hand? Silakan yang raise hand. Tadi terlewat, sorry. Silakan untuk menjawab satu soal lagi sebelum kita akhiri. Atom penyusunnya berapa? Untuk Satu Na, satu Cl. Iya, thank you Selin. Satu atom Na, satu atom Cl. Baik, terima kasih anak-anak. Kita sudah mengakhiri pembelajaran hari ini membahas unsur dan senyawa. Untuk pertemuan selanjutnya di hari Rabu, ya hari Rabu tanggal 15 September 2021 kita akan membahas tentang campuran. Mari kita tutup dengan doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami sudah menyelesaikan pelajaran IPA, kami sudah membahas unsur dan senyawa ya Tuhan. Biar Tuhan tetap memberikan hikmat bagi kami sehingga kami dapat mengingat apa yang sudah kami pelajari. Dan untuk pertemuan kami selanjutnya di hari Rabu, tanggal 15 September 2021 kami akan mempelajari tentang campuran. Biar Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat dan pengertian bagi kami sehingga kami boleh belajar dengan baik. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Miss Yani selalu ingatkan menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa, bye-bye. God bless you, bye. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Kau berikan pada hari ini. Kami bersyukur kami diizinkan untuk bertemu kembali di dalam pelajaran matematika. Kami juga bersyukur kami tadi sudah dapat mengkonsumsi makanan, minuman, dan rehat sebentar ya Bapak, untuk kami bisa menambah semangat lagi di pembelajaran berikutnya. Bapak, saat ini kami akan belajar matematika. Mari berkati kami, jaringan internet kami, perangkat yang kami gunakan, kepintaran, kecerdasan, hikmat-Mu, dan fokus serta ketelitian ya Bapak, agar kami dapat memahami materi dengan baik. Kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami ya Bapak. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Junior. Oke, Miss Devi stop share sebentar. Perhatikan baik-baik. Miss Devi punya berapa himpunan di sini? 2. 2 himpunan. Yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A, perhatikan baik-baik. 13579. Bilangan apakah ini? Ganjil. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Ya. B, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Genap. Bilangan genap. Perhatikan. Miss Devi akan ajarkan kalian tentang keanggotaan. Ini sebenarnya sudah waktu Miss Devi menyelipkan beberapa materi. Ada yang tahu ini? Masih ingat lambang apa? Elemen. Artinya? Anggota. Anggota. Apakah benar satu anggotanya A?
Benar. Iya. Kenapa benar? Karena cuma ada satu anggota. Salah. Karena tertulis di sana. Karena tertulis di sana. 1. Ini anggotanya ada di sini. Sekarang lihat. 1 bukan anggota B. Benar nggak? Benar. Kenapa benar? Karena sudah diambil sama A. Karena sudah diambil. Karena di B tidak ada angka 1. 3 ada di A, benar? Benar. 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 3 tidak ada di B, benar? Benar. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya. Oke. Ini ya. Sekilasnya tadi yang Miss Devi bahas. Jadi dicek keanggotaan A, ada nggak angka-angkanya? Nah, sekarang lihat. Berapa banyak anggota di himpunan A? 5. 5. Sekarang Miss Devi tanya. Berapa banyak anggota himpunan di B? 5. Berapa Kak Eden? 5. 5. Kamu udah hitung yang benar. Berapa banyak anggota di himpunan B? 6. 6. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang A. 5 benar. Yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Itu namanya banyak anggota. Dilambangkan dengan penulisan seperti ini. NA sama dengan 5. NA banyaknya anggota di himpunan A. Tergantung himpunan apa yang di sini ditulis, ya. Selanjutnya, banyaknya anggota himpunan B dilambangkan dengan NB. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? N itu singkatan dari apa, Miss? Atau cuman lambang? Lambang dari banyaknya anggota. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Yakin? Yakin. Yakin? Oke. Ini yang tadi ya. Ini dibaca elemen. Atau anggota. Ini bukan elemen. Bukan anggota. Yang tadi. Yang ini. NA atau NB itu namanya bilangan kardinal. Jadi kalau ditanya kardinal atau kardinalitasnya, berarti yang ditanya adalah banyaknya anggota di himpunan tersebut. Paham ya? Ini nama lainnya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Yakin? Yakin. Devi lanjutkan. Lalu ada yang namanya himpunan berhingga. Himpunan berhingga anggotanya bisa dihitung. Contohnya ini. Ini kan anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sedangkan himpunan tak hingga itu anggotanya tidak bisa dihitung banyaknya. Contoh A, himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 2, di mana X bilangan asli. Berarti isi anggotanya A siapa saja? 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Dan seterusnya. Seterusnya ini sampai berapa? Ada yang tahu seterusnya sampai berapa ya?
tak hingga. Sampai tak hingga. Sampai nggak tahu Miss sampai selesainya sampai kapan. Karena 1000 termasuk. 2000 termasuk. Ini yang dinamakan himpunan tak hingga. Himpunan yang anggotanya tidak dapat dihitung. Nggak tahu berapa banyak nih anggotanya. Sedangkan himpunan berhingga, anggotanya bisa dihitung. Contohnya ini tadi ya, NA. Banyaknya anggota di himpunan A ada 5. Banyaknya anggota di B ada 6. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Oke. Oke, Verlin. Junior sudah ada kabar? Tidur dia, Miss. Tidur beneran. Kamu udah dapat kabar tidur? Enggak, tapi palingan tidur. Oh, kamu tahu banget sih? Palingan, Miss. Udah di chat? Sudah ada yang ngechat Junior? Udah ada yang ngechat Junior belum? Saya belum. Lagi di chat, Miss. Gimana? Lagi saya chat, Miss. Oke. Perhatikan selanjutnya. Ada yang namanya himpunan kosong. Artinya namanya kosong ya nggak ada. Himpunan kosong itu dia adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya, kalau dalam matematika, A adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 0, di mana X bilangan cacah. Ada anggotanya enggak? Enggak ada. Perhatikan, bilangan cacah dimulai dari angka berapa? 0. 0. Kurang dari 0, berarti ke kanan atau ke kiri? Kiri. Ke kiri. Ke kiri dia minus atau positif? Minus. Minus. Bilangan cacah ada nggak yang minus? Enggak. Enggak. Berarti dia tidak punya anggota. Artinya A itu sama dengan himpunan kosong. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Kalau pakai himpunan, maksudnya kalau misalnya pakai lambang yang kedua, butuh pakai himpunan kosong lagi enggak? Kalau dia lambang yang kedua ada ininya. Maksudnya Pakai A sama dengan lambang kedua langsung atau dikasih tanda himpunan lagi, Miss? Yang mana? Yang dilambangkan dengan tanda himpunan atau tanda yang itu. Maksudnya ini? Atau yang mana? Itu. Yang habis Ini atau habis. ini? Yang kedua. Ini itu sama gimana? aja. Sama aja. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Ini artinya sama. Sama-sama himpunan kosong. Bisa pakai kurung kurawal 2 seperti ini. Bisa pakai tanda lingkaran dicoret. Ini artinya tidak ada anggota. Sama saja. Oke? Kan atau. Oke, Selin? Oke, Miss. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi A sama dengan 0 disilang, Miss. Lingkaran disilang, bukan 0. Boleh seperti ini. Boleh A sama dengan langsung begini. Oke? Oke. Sama saja. Nggak ada bedanya. Kapan kita pakai ini, kapan kita pakai ini, nggak ada. Kan dia himpunannya kosong. Tidak terdefinisi. Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Ini hanya contoh ya. Contohnya ada orang yang tingginya lebih dari 5 meter? Ada nggak orang yang tingginya lebih dari 5 meter? Tidak. Belum. Mungkin. Mungkin dulu ada, sekarang nggak ada gitu ya.
Nah, sekarang ada nggak bilangan prima antara 7 dan 9? 7 dan 11? Ya. Berapa? Oh ya, nggak ada. Jadi 7 nggak ada. 7 kan dia bilangnya antara. Berarti antara tuh di tengah-tengah, ini 7, ini 11. Nah, inilah ada nggak di antara ini? Ini kan hanya ada angka 8, 9, 10. Ini ada nggak yang termasuk bilangan prima? Nggak ada. Maka D dan F merupakan himpunan kosong. Nah, ini sama aja ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Himpunan kosong, lalu keanggotaan himpunan, bilangan kardinal, himpunan berhingga, dan himpunan tak hingga. Ada pertanyaan? Kalau misalnya pertanyaannya pakai A, terus himpunannya tak hingga, berarti NA sama dengan himpunan tidak hingga gitu? Iya. Atau kamu bisa buat kamu seperti ini, juga it's okay. Lambang tak hingga. Ada yang buatnya seperti ini. Tapi jarang ditanyain, hampir nggak pernah ditanyain himpunan tak hingga. Ya, ini pun tidak keluar di PTS nih Miss Devi. Himpunan berhingga tak hingga, terlalu mudah nih, ya. Kan kalian udah tahu, oke? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Miss Devi stop share. Miss Devi ganti PPT. Miss Junior, tadi saya sudah telepon tapi nggak ngangkat. Berarti? Tidur. Semangat sekali kamu mengatakan temanmu tidur ya. Oke, sebentar. Iya, 2, minimal 2. Kalau 1 nggak mungkin digabungkan. Berarti ya udah kelas 7B aja sendiri. Nggak ada yang digabungkan. Kalau menggabungkan, minimal kalian punya 2 himpunan. Contohnya di sini adalah himpunan P dan himpunan Q. Digabung. Contoh ya, P itu isinya 1, 2, 3. Q isinya 3, 4, 5. Berarti kalau P gabungan Q, perhatikan sebuah tanda atau notasi atau lambangnya. Gabungan itu seperti huruf U, tapi bukan huruf U, bukan yang ada katiknya begini. Ya, tapi huruf U seperti ini, union. Ya. Nah, nggak usah pakai katik. Ciri khasnya itu adalah di U-nya, gabungan. Menggabungkan. Berarti P gabungan Q isinya berapa saja? Ayo digabung. 1, 2, 3, 4, 5. Kok 3-nya cuma sekali? Kan ada 2 3-nya. Namanya digabung. 1, 2, 3, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Gini? Yang mana yang benar? Yang ini atau yang ini? Yang A atau yang B? A. Yang lain? Yang mana yang benar? Yang A atau yang B? B. Siapa ini? Wilbert. Wilbert jawab B. Oke. Yang pilih A, boleh kasih Miss Devi thumbs up. Miss Devi lagi melihat wajah-wajah kalian. Oke. Yang jawab B, kasih Miss Devi thumbs up sekarang.
Terus yang nggak respon, jawabannya apa? Kan pilihannya A atau B, bukan A, B, nggak tahu. Miss Devi tanya satu-satu deh. Miss Devi ajak ngobrol. Bisa ngobrol? Bisa bicara? Bisa, Miss. Oke, bisa bicara ya. Kata kuncinya itu. Wilbert, pilihan kamu apa? B. Kania? B. Andrea? B. Atara? B. Gideon? B. Yakin kok banyak banget sih yang milih B? Kelly? B. Dion? Dion? B. Madeline? Madeline? B, Miss. Gus Rama? B. Warren? B. Kezia? B, Miss. Selin? A, Miss. Felin? B. Quinesia? B. Kaiden? B, Miss. Vika Rossi? A. Quincy? B. Oke, kenapa banyak yang milih B ya? Emangnya B pasti benar? Miss Devi mau bicara sama Gideon. Gideon, kamu tadi jawabnya B atau A? B. Kenapa kamu jawab B? Karena banyak yang menjawab B? Enggak sih. Terus Saya karena apa? barusan nge-research di Google, jawabannya itu B. Memang Google pasti benar. 90% benar sih. 90% benar. Kok Miss Devi nggak yakin? Enggak tahu sih. Miss Devi tanya sekarang pendirian kamu. Apakah kamu berarti kalau 90% benar berarti kan kamu mencari nih ya. Berarti kan kamu mengikuti yang lebih banyak. Iya enggak? Yang lebih banyak di B. Alasan kamu sendiri berarti didasarkan pada hampir 90% mengatakan B, Miss. Begitu? Iya sih. Iya sih, berarti apakah yang menjawab B semuanya hampir sama karena banyak yang menjawab B, jadi saya pasti menjawab B, Miss. Apakah ada yang punya pendirian atau alasan atau dasar yang tepat? Apakah di Google ada alasannya? Kenapa harus jawabannya B? Kenapa enggak A? Madeline, kamu jawab A atau B, Nak? Tadi yang A sama yang B yang mana? Oh, Madeline, suaranya kecil banget, Nak. Boleh dideketin atau digedein? Miss, tadi yang A itu yang mana? Di slide-nya Miss Devi nggak kelihatan. Yang atas atau yang bawah? Ini slide-nya Miss Devi? Ada tulisannya? Kelihatan. Berarti yang A yang mana? Yang A ya kelihatan Miss, yang pilihnya yang A. Oh, kamu yang A. Kenapa kamu pilih yang A? Kasihan nggak ada yang milih? Terus kenapa kamu pilih A? Miss Devi nanya ke Madeline. Selin diam dulu. Madeline, kenapa milih A, Nak? Madeline. Oke, karena itu menurut saya, Miss. Oke. Miss Devi mau nanya Kezia. Kezia tadi milih A atau B? B, Miss. Hah? B, Miss. Kamu milih A atau B? Miss Devi belum. B. Oke, Miss Devi lupa hidupin waiting room-nya.
Oke, Miss Devi bicara sama Kaiden. Kaiden, tadi kamu pilih B. Apa Iya, alasannya? Miss. Karena irisan himpunannya ada Belum bahas irisan, masih bahas gabungan. gabungan himpunan. Kenapa kamu pilihnya B? Kenapa enggak A? Kenapa 3-nya sekali? Kenapa enggak 2 kali? Kan digabung. Karena banyak yang memilih B? Iya. Ya, oke. Miss Devi sangat mengapresiasi kejujuran di kelas 7B. Sangat jujur ya. Oke, Miss Devi langsung bahas aja ya. Yang manakah yang benar, yang A atau yang B? Perhatikan baik-baik. Masih ingat dengan kata kunci bahwa mendaftarkan anggota harus berapa kali? Mendaftarkan anggota harus berapa kali? Satu. 1 kali. Boleh nggak mendaftarkan anggota 2 kali? Enggak. Enggak. Artinya yang mana yang benar? B. B, yang A salah. Kenapa 3-nya ditulis 2 kali? Ini salah. Pendaftaran anggota, kalau kamu mendaftar di rumah sakit, mungkin nggak kamu dapat nomor 25 atas nama Atara. Nomor 26 masuk Atara loh. Ataranya udah masuk tadi. Loh iya dia daftar 2 kali. Apa nggak kacek? Apa nggak bingung petugasnya? Iya nggak? Jadi mendaftarkan anggota itu hanya boleh 1 kali saja. Di Google nggak ada kan? Tadi yang jawab, saya nyari di Google, Miss. Menurut Google 90% jawabannya B. Nah itu sebabnya Miss Devi sampaikan kepada kalian, dasarnya harus tahu. Kenapa? Bukan karena banyak orang, tapi kalian harus tahu kenapa ya saya milih gitu. Sama, kenapa saya harus milih A? Kenapa saya nggak harus milih B? Karena feeling saya kayaknya yang A bagus, Miss gitu. Nggak gitu, tapi kamu harus punya dasar yang kuat. Kenapa milih B? Karena pendaftaran anggota hanya boleh 1 kali saja. Inilah yang dinamakan gabungan himpunan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Miss, berarti Kenapa, Selin? Kalau misalnya nulis di bagian kayak diagram Venn gimana caranya? Belum, Miss Devi belum masuk. Belum masuk ke diagram Venn. Sekarang Miss Devi masuk ke irisan dulu. Gabungan sudah oke, sekarang irisan. Irisan itu adalah anggota yang sama. Dilambangkan dengan seperti huruf N, tetapi nggak ada katiknya. Dia hanya langsung seperti ini. Ya. P irisan Q. Sekarang lihat, di atas ada himpunan P dan ada himpunan Q. Yang termasuk P irisan Q adalah 3. Kok 3? Beneran 3? Iya. Kenapa 3? Karena yang P sama yang Q ada 3 dua-duanya. Iya, Miss Devi hanya memastikan kamu memiliki jawaban yang kuat. Ya, yang kayak tadi, kenanya pas di Selin gitu ya. P gabungan Q 1, 2, 3, 4, 5. Ini pertama kali Selin menjawab. Terus Miss Devi sampaikan, kok 3-nya hanya ditulis 1 kali, berubah langsung. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Ya, maka ada itu dasarnya harus kuat supaya kalian tahu yang mana yang benar. Oke ya. P irisan Q berarti lihat anggota P sama anggota Q yang sama angka berapa? Angka 3.
3. Jadi tulis 3. Ada nggak lagi yang sama? Tidak. Nggak ada. Udah ditutup. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada? Jadi tulisnya itu yang ada 2 gitu ya, Miss? Yang bilangannya ada 2 gitu. Kalau dari menurut bahasanya, Miss Devi tetap mengatakan anggotanya yang sama. Kalau yang ada 2, maksudnya Miss Devi kurang, bahasa itu kurang tepat. Anggotanya yang sama. P sama Q punya nggak anggota yang sama? Punya. Di sini punya 3, di sini juga punya 3. Berarti sama kan anggotanya? Ya? Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Miss Devi masuk sedikit ke diagram Venn. Ya. Diagram Venn ini adalah diagram yang kamu lihat di sebelah kanan kamu. Nih. Diagram Venn, diagram Venn. Ciri khas kalau himpunan tersebut punya irisan, maka lingkaran yang kamu miliki pasti akan menyatu seperti ini. Ini ciri khas kalau dia punya irisan. Lalu lingkaran yang pertama ini, yang merah ini punyanya P. Ini punyanya P. Sedangkan yang Miss Devi warnain ungu, karena Miss Devi suka ungu. Miss Devi warnain ungu. Anggap ini lingkaran. Ini punyanya si Q. Ya. Di tengah-tengah artinya anggotanya sama. Sekarang Miss Devi tanya. Perhatikan yang P. Ini Miss Devi garis kuning ya, yang di tengah ya. Ketika Miss Devi menggambar tadi warna merah, kuningnya kena enggak? Kena. Halo, yang lain ini cuma muridnya Miss Devi, cuma Selin, lebih baik Miss Devi private aja deh sama Selin. Perhatikan. Sekarang Miss Devi gambar nih dengan merah. Kena nggak kuningnya? Kena. Kena. Sekarang Miss Devi gambar warna ungunya. Masuk nggak di dalam si kuningnya nih? Lihat ya, kena nggak? Kena nggak? Kena. Ada di dalam. Artinya yang kuning ini dia punyanya P, dia juga punyanya si Q. Siapa yang kuning ini? 3 yang ini. Benar ya, 3 punyanya P, di sini benar. 3 juga punyanya Q, benar. Kalau dia punya irisan, pasti lingkaran kamu akan tergabung seperti yang di layar yang kamu lihat. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Apa yang diisi cuman irisannya aja, Miss? Kalau ngerjain diagram Venn? Belum Miss Devi sampai di sana. Sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan? Tidak. Miss, bagaimana jika dia tidak punya irisan atau dia tidak punya anggota yang sama? Berarti lingkaran nanti dia berdiri sendiri di dalam satu kotak. Nah, harus ada kotaknya. Harus diisi S, di mana S adalah semesta. Alam semestanya. Ya, kita masuk ke latihan soal supaya lebih paham. Selisih nanti Miss Devi bahas langsung di soal, ya. Perhatikan baik-baik. Di dalam membuat diagram Venn, kamu harus punya A gabungan B dan A irisan B.
Kalau ada S, S-nya ditangguhkan dulu. Karena S itu adalah semesta, alam semesta. Artinya semuanya. Sedangkan selain S, boleh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai seterusnya. Selain S. S itu selalu semesta. Ya. A dan B berarti Miss Devi punya berapa himpunan? 2. 2. Ini merupakan himpunan bersyarat namanya. Ada syaratnya pasti. Tapi tidak ditulis. Yang ditulis hanya angkanya saja. Sekarang kita akan gabung. A gabungan B itu apa saja? Halo, A gabungan B itu apa saja? 1, 1, 2, oke. 1 Miss Devi coret. 2, coret keduanya, kan udah digabung. Oke. 3, tulis. Habis 3, 4. Coret keduanya, karena hanya ditulis 1 kali. Habis 4 ada 6, coret. Habis 6 ada 12, Miss. Cari angka yang lebih kecil. Sebelahnya 6, di sini ada 8. Tulis 8. Habis itu 12. Sebelum 12 ada enggak? Ada 10. Tulis 10. Baru 12. Tulisnya 1 kali. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Yakin? Apa? Apa harus dicoret? Gimana? Dion aja dulu. Bagaimana? U sama N itu namanya apa, Miss? Lambang U sama N. Tadi nggak dengerin? Dion, tadi kamu tidak mendengarkan? Dengerin kok, Miss, tapi lupa. Baru beberapa menit, belum lewat 1 jam loh, Yon. U itu gabungan. N itu irisan. Ciri khas gabungan ini ada U-nya. Jangan ambil N-nya. U. Irisan N. Jangan pakai yang ini. Tapi hanya 1 kali ini saja. Oke? Irisan berarti anggota yang sama. Gabungan namanya gabungan digabung. Oke sampai di sini? Oke. Oke. Selin ada yang bertanyain? Kalau misalnya bukan dicoret tapi dilingkarin boleh nggak, Miss? Boleh. Itu terserah kita aja supaya kita ingat bahwa itu sudah ditulis di sini. Oke? Oke. Oke, sekarang Miss Devi hapus nih coretannya. A irisan B, artinya anggota A yang sama dengan anggota B. Yang mana saja? 1, ada kembarannya enggak? Enggak. Tidak. 2, ada kembarannya. 3. Enggak. 4. Ada. Ada ini. 6. Ada. Ada. 8. Enggak ada. 10. Enggak ada. 12. Ada. Oke. Berarti A irisan B berapa saja? 2, 4, 6, 12. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Yakin? Tidak. Yakin? Iya. Yang lainnya? Berarti punya pertanyaan apa Miss Devi tanya satu-satu? Enggak usah, Miss. Oke, Miss Devi lanjutkan. Miss, ini kan ada jawabannya. Ngapain Miss Devi buat ulang di atas? Supaya kalian tahu prosesnya. Kalau hanya tahu
Ini jawabannya, kalian nggak tahu prosesnya, ya. Nah, ini adalah selisih. A dikurang B. Artinya, arti dari selisih ini adalah A berdiri tanpa anggota B. Ingat, A berdiri tanpa anggota B. Miss Devi tulis ulang. Yang A itu isinya 1, 2, 3, 4, 6, 12. Yang B itu isinya 2, 4, 6, 8, 10, sama 12. Ya. A dikurang B berarti A berdiri sendiri tanpa anggota B. Semua yang ada di anggota B termasuk yang sama atau kembaran di anggota B dicoret. Sekali lagi Miss Devi sampaikan. A berdiri sendiri tanpa satupun anggota dari B. Kalau ada yang sama dengan anggota B, dicoret. Perhatikan baik-baik. Miss Devi akan mencoret semua anggota yang di B, tapi Miss Devi akan cek apakah anggota di B ada kembarannya di A. 2 punya kembaran di A? Punya. Berarti Miss Devi coret 2-nya. Paham sampai di sini? Paham, Miss. Paham. 4, Miss Devi akan coret. Punya kembaran nggak dia di B? Di A? Punya. Coret juga. 6, punya kembaran nggak di A? Punya. 8, Miss Devi coret. Punya kembaran nggak di A? Enggak. Ya. 10 Miss Devi coret. Punya kembaran di A? Enggak ada. 12 Miss Devi akan coret. Punya kembaran di A? Punya. Ingat, A berdiri tanpa anggota B. Jadi semua anggota B harus dicoret. Miss Devi tadi coret satu-satu untuk ngecek apakah dia punya kembaran di A. Paham sampai di sini? Paham. Paham. Sekarang lihat. Berarti siapa sisa anggota di A yang berdiri tanpa kembaran di B? 1 dan 3. 1 dan 3. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Miss, Kalau misalnya B kurangin selisih A bisa nggak? Bisa. Kita coba ya, sama-sama ya. Miss Devi tulis lagi ya, biar nggak bingung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 12. Yang B, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yang Atara tanyain B dikurang A. Kita akan cek. Berarti berarti dia menyatakan bahwa B akan berdiri tanpa anggota A. Semua anggota A akan Miss Devi coret. Pokoknya yang di belakang ini, ya yang ini akan dicoret semuanya. Coretnya satu-satu untuk ngecek apakah dia ada nggak kembarannya di B. Ada nggak dia kembarannya di depannya. 1 Miss Devi akan coret. 1 punya kembaran? Punya kembaran? Tidak. Enggak. 2 punya kembaran? Punya. Coret. 3 punya kembaran? Tidak. Enggak. 4 punya kembaran enggak? Punya. Punya, coret. 6? Punya. Coret. 12 punya enggak? Punya. Punya. Sudah selesai. Yang di A semua sudah tercoret. Berarti sudah selesai. Sekarang tinggal lihat yang di B yang tidak dicoret angka berapa saja? 8 dan 10. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Miss. Yakin? Yakin. Boleh screenshot, Miss? Boleh. Yakin nggak ada yang ditanya? Halo? Yakin. Yang lainnya?
A gabungan B, A irisan B. Kalau A selisih B atau A dikurang B atau B dikurang A ini jarang ada di diagram Venn. Yang wajib kalian pahami dalam diagram Venn itu adalah himpunan A-mu, himpunan B-mu, gabungannya, dan irisannya. Yang menentukan bentuk lingkaranmu adalah A irisan B. Ini yang paling menentukan bentuk lingkaranmu menyatu atau tidak. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak.